Kamu pasti bertanya-tanya kan kenapa saya bisa tahu? Tanya Rashid. Hafa terdiam coba berpikir keras atas jawaban yang dinantinya untuk keluar. Saya, tahu dari CCTV. Saya memasang CCTV tersembunyi di kamar saya. Salah satu alasan utama kenapa saya terus mempertahankan kamu untuk bekerja di sini adalah karena saya sering mengecek CCTV. Semua hal yang kamu lakukan. Setiap pulang kerja saya selalu mengecek CCTV itu dan melihat apakah ada hal mencurigakan di sana. Kemudian beberapa waktu lalu saya melihat kamu sedang membuka laci dan di situ saya tahu apa yang sedang kamu lihat hingga membuat kamu terjatuh ke lantai. Menangis seraya membekap mulutmu seolah melihat hal yang tentu sangat mengguncang hati kamu. Lalu saya iseng buka laci yang kamu buka itu dan ternyata saya langsung menemukan jawabannya. Ujar Rashid panjang lebar. Hafa tersentak tidak percaya. Dirinya benar-benar tidak percaya dengan pernyataannya barusan. Ia langsung mematut terdiam. Masih tidak menyangka. Jangan khawatir. Saya tidak akan menuntut kamu apapun. Sedangkan kamu sudah melewati hukuman dari perbuatanmu itu sebelumnya. Saya hanya percaya kalau yang kamu lakukan di masa lalu tidak akan mungkin terjadi lagi di masa depan. Ujar Rashid. Hafa berkaca-kaca menatapnya. Hingga akhirnya ia pun tak kuasa menahan tangisnya ketika itu. Salah satu hal yang Hafa tidak bisa pungkiri adalah bahwa dirinya bisa dikelilingi oleh orang-orang yang begitu peduli dengannya, mempercayainya dan sangat baik padanya. Entah dengan cara apa dirinya bisa membalas budi orang-orang yang begitu baik padanya tersebut. Hafa juga rajin menemani Rashid terapi berjalan di daerah sekitar kantor. Tepatnya halaman belakang kantor yang telah dirinya buat khusus untuk itu. Ini semua dilakukan oleh Rashid guna mempercepat kemampuannya berjalan seperti dulu. Meski untuk menuju ke arah itu masih harus dijalani dengan proses yang panjang. Ia bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi kembali untuk memasang alat di tulang belakangnya guna mempercepat dirinya untuk bisa pulih dan bisa berjalan kembali. Seringnya mereka terlibat berdua lama-kelamaan membuat mereka jadi semakin akrab bahkan tak heran kalau mereka terlihat sedang tertawa bersama. Saya kasih tebak-tebakan lagi ya Tuan. Coba tebak. Apa nama makanan yang paling bikin muntah? Tanya Hafa. Rashid terheran. Makanan yang paling bikin muntah. Coba tebak. Rashid berpikir seakan menimbang perkataannya. Ulat. Salah. Ular. Salah. Nato. Salah. Makanan yang amis. Salah. Darah. Salah. Apa dong? Saya gak tahu. Ucap Rashid. Nyerah nih. Tanya Hafa. Rashid mengangguk. Jawabannya adalah ayam goreng, ayam opor, ayam bakar, ayam semur, ucap Hafa tertawa geli. Rashid masih terheran bingung. Tidak mengerti apa maksudnya. Ayam itu apa? Bukannya harusnya ayam? Tanyanya. Iya Tuan, ayam itu sebutan kayak baby dalam bahasa Inggris. Kayak Habibi gitu. Untuk orang yang kita sayang. Jelas Hafa. Rashid langsung tertawa seakan mengerti yang dikatakannya. Astaga. Kamu pikir ayam goreng rasanya enak hahaha. Petik 2. Mereka saling tertawa geli saat itu. Saling melanjutkan tebak-tebakan dan candaan lain hingga akhirnya salah satu dari mereka berkata. Tuan sekarang penggemarnya banyak ya. Kayaknya banyak orang juga yang pengen dekat sama Tuan. Ah, jangankan yang pengen dekat. Teman-teman saya berebut pengen minta foto Tuan loh. Apalagi adik saya. Kepingin banget ngegantiin saya kerja. Ujar Hafa. Rashid tersenyum lebar meski tak membalas apapun. Antara sedikit malu dan menjaga imagenya untuk tetap berlihat bijaksana. Tuan mau gak kalau saya digantikan dengan adik saya? Tanya Hafa iseng. Rashid menimbang. Berpikir, kayaknya adik kamu enggak akan sebetah kamu. Ujar Rashid. Hafa senyum-senyum dikatakan seperti itu. Masa sih Tuan? Tanyanya. Iya. Kayaknya yang setangguh kamu jarang. Ujar Rashid. Hafa benar-benar dibuat salting. Rashid mendadak ingin bertanya sesuatu. Oh iya, saya ingin bertanya sesuatu sama kamu, ujar Rashid. Apa Tuan? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Apakah kamu tidak apa-apa kalau saya menanyakan tentang masa lalu kamu? Petik 2. Hafa tersentak. Lalu bertanya. Kak Gaitsa, tanyanya. Rashid mengiyakannya. Hafa setengah tertunduk. Tanya aja, ujarnya. Rashid setengah tidak enak. Akan tetapi dirinya tidak bisa terus-terusan memendam rasa penasarannya itu. Apa yang membuat kamu melupakan kehidupan kamu di masa lalu hingga akhirnya kamu memutuskan untuk pergi?
Kenapa kamu tidak meminta bantuan keluarga saya atau siapapun kerabat dekatmu? Tanya Rashid. Hafa sepintas terdiam. Akan tetapi dirinya segera menjawab. Sebenarnya, kejadian belasan tahun lalu benar-benar membuat saya dan kakak saya merasa terpukul. Bahkan setelah tragedi itu terjadi, yang menewaskan kedua orang tua saya, Kak Gaitsa jadi terkena sakit mental karena tidak sepenuhnya terima dengan keadaan saat itu. Lalu kami yang tidak memiliki saudara dekat pun terbiasa mengharapkan belas kasihan dari para tetangga. Kemudian di hari-hari setelahnya, keadaan kakak saya semakin memburuk, hingga dirinya merasa seperti melihat ibu lalu dia pergi keluar. Saya mengejarnya. Tapi lari Kak Gaitsa terlalu kencang hingga kami berdua jauh meninggalkan rumah. Jauh melewati jalan raya bahkan aku berkali-kali untuk menyuruh Kak Gaitsa pulang tapi malah dianya pergi jauh hingga sampai naik angkot dan kami pun tersesat. Kami enggak tahu jalan pulang lalu pada akhirnya kami berdua pun ditemui oleh seorang ibu yang sekarang menjadi ibu kami, ujar Hafa. Rashid tersentak mendengar penjelasannya. Ternyata di sela dirinya yang selalu mencari-cari keberadaan mereka, Hafa maupun Gaitsa mengalami perjalanan yang begitu berat. Entah kenapa Rashid jadi merasa kasihan dengan dua bersaudara itu. Apalagi ketika mendengar kabar bahwa Gaitsa harus berpenyakit seperti itu. Dirinya benar-benar merasa terlambat untuk memahami semua ini. Ia sangat terlambat untuk menemui Hafa. Ia menatap Hafa nanar dan lirih. Jadi keluarga yang kamu miliki saat ini bukanlah keluarga kandungmu. Pantas saja. Saya bahkan sudah mengira sejak awal kalau ibumu yang waktu itu adalah ibu angkatmu. Ujar Rashid. Iya tuan, itu benar. Balas Hafa. Dan Feby itu. Apa mungkin adik angkat kamu? Anak perempuan satu-satunya ibu Ratmi. Tanya Rashid. Hafa mengangguk. Astaga. Pantas saja, ucap Rashid. Jadi setelah itu kamu terus tinggal bersama beliau? Tanya Rashid lagi. Hafa mengangguk. Kamu tidak memiliki ayah angkat. Atau mungkin suami Bu Ratmi sudah meninggal terlebih dulu. Apa mungkin Bu Ratmi memang single parent? Tanya Rashid. Iya tuan. Sudah meninggal. Ibu menemukan saya waktu saya sedang tiduran di kolong jembatan dan tidak memiliki tempat tinggal dalam keadaan sudah menjanda. Ujar Hafa. Oh gitu. Kamu cukup beruntung bisa ditemukan oleh wanita sebaik Bu Ratmi. Saya benar-benar salut. Ucap Rashid tersenyum lirih dengan air mata yang mengembang. Kamu hebat. Ujar Rashid lagi. Makasih tuan. Oh iya. Kalau saya boleh tanya. Kamu itu sebenarnya adik satu-satunya guide saya. Enggak ada adik lagi gitu. Kamu dua bersaudara kan? Tanya Rashid. Lebih tepatnya kami berdua saudara kembar tuan. Ujar Hafa. Rashid tersentak. Serius? Tanyanya. Iya. Petik 2. Kak Gaitsa seorang yang sangat baik dan ceria dulu. Mungkin tuan juga udah tahu tentang masalah ini. Tapi sayangnya semenjak kedua orang tua saya meninggal, Kak Gaitsa jadi seperti itu. Makanya saya merasa sangat amat berhutang budi sama Bu Ratmi yang sudah menganggap kami sebagai anak dan berjuang seorang diri memenuhi kebutuhan kami sekalipun di usia kami yang sudah dewasa tidak bisa memberikan apapun untuk membalas budinya. Ujar Hafa seraya mengusap air matanya yang berguliran jatuh. Rashid segera mengambil sapu tangan di saku celananya lalu seka pipi Hafa yang bertetesan air mata. Hafa tersentak dengan perlakuan Rashid saat itu. Jangan nangis. Saya yakin kamu adalah orang yang cukup kuat karena telah melewati semua ini seorang diri. Ujar Rashid. Hafa menangis terisak. Entahlah. Hanya dengan mendengarnya berkata seperti itu saja dapat membuatnya merasa sedikit tenang. Tapi kok saya enggak pernah lihat kamu ya waktu di SD. Kamu katanya satu SD dengan Gaitsa juga. Kita kok enggak pernah ketemu ya? Tanya Rashid heran. Waktu kelas berapa tuan? Tanya Hafa heran. Sekitar kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kita sekelas waktu itu, ucap Rashid. Hafa tersentak. Kak kelas 4 SD tuan. Tanya Hafa. Iya kan? Gaitsa sering tidak masuk sekolah waktu kelas 1 sampai 3. Baru saat kelas 4 SD kita dekat. Kita satu kelas kebetulan. Tapi anehnya, saya kok enggak pernah lihat kamu ya? Kamu katanya sekolah di SD yang sama dengan saya. Tanya Rashid. Saat itu Hafa hanya terbelalak saat mendengar perkataannya. Menatapnya tanpa berkedip sekaligus mengalirkan segelintiran ingatan waktu dirinya masih SD. Ingatannya berlarian dengan seorang anak lelaki di antara derasnya hujan. Hafa baru ingat,
Ia benar-benar tidak percaya. Apakah mungkin